Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Pupa, mahasiswa semester 6, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, akan mempresentasikan tentang kebijakan pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu kebijakan sekolah. Jadi, keberadaan sekolah sebagai lembaga formal penyelenggaraan pendidikan memainkan peran strategis dalam keberhasilan sistem pendidikan nasional. Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah. Kepala sekolah sebagai petugas profesional dituntut untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasikan kebijakan pendidikan. Kebijakan sekolah termasuk dalam spektrum kebijakan pendidikan. Kebijakan sekolah merupakan turunan dari kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dijelaskan Newton dan Tarrant pada karangan bukunya pada tahun 1992 halaman 120 bahwa bila kebijakan direncanakan, interaksi sedemikian menjadi rumit dengan banyak tipe perilaku manusia secara potensi yang bermacam-macam latar belakang dan diperlukan kemampuan untuk memberikan kontribusi. Secara khusus, pembuatan kebijakan adalah suatu elemen penting dalam hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilayaninya. Setidaknya dari hasil penelitian terhadap sekolah di Brintis ada beberapa fokus kebijakan sekolah, yaitu 1. Melibatkan staf dalam pengambilan keputusan. Maksudnya, dalam mengambil suatu keputusan itu bukan hanya diambil sepihak oleh pemimpin, tetapi melibatkan orang-orang yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut, seperti staf-staf yang ada di lembaga pendidikan. Yang kedua, kurikulum. Setiap pengambilan keputusan tentang kebijakan pendidikan itu harus mengacu pada kurikulum yang berlaku saat ini. Yang ketiga, imbalan atau hukuman. Setelah kita mengambil suatu kebijakan, imbalan apakah yang akan kita dapatkan? Dan bentuk punishment apakah resiko yang harus kita tanggung apabila kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat, keterlibatan orang tua. Dalam hal ini, keterlibatan orang tua sangat penting karena untuk menentukan kebijakan pada peserta didik itu harus melalui persetujuan orang tua dan tidak hanya diambil sepihak oleh pihak sekolah. Yang ketiga, peluang bagi pelajar. Jadi, kita harus bisa melihat peluang pendidikan bagi generasi saat ini itu seperti apa yang diperlukan. Yang keenam, melihat keadaan sekolah. Sedangkan menurut Gemerge dan Pat pada karangan buku 2003 halaman 172 menjelaskan bahwa kebijakan perlu ditulis secara baik dan secara keberlanjutan. Diperlukan ada beberapa, yaitu 1. Kebijakan menyatakan bahwa sekolah bekerja dalam keadaan efisien dan terurus. Yang kedua, kebijakan mempercepat stabilitas, sasaran, dan administrasi. Yang ketiga, kebijakan menjamin pengembangan yang matang serta konsistensi dalam memutuskan dan prosedur pelaksanaan. 4. Kebijakan lokal harus konsisten dengan sistem kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi sekolah. Yang ke-6, kebijakan mempercepat stabilitas dan kelanjutan. Yang ke-7, kebijakan memberikan kerangka kerja bagi operasional sekolah. Yang ke-8, kebijakan membantu sekolah dalam penilaian pengajaran. Maksudnya memberikan penilaian dari setiap proses pembelajaran. Yang ke-9, kebijakan yang tertulis dan disebarkan kepada masyarakat membuat kebijakan akuntabel. Jadi, kebijakan yang ada di sekolah itu sesuai dengan apa yang tertulis. Ke-10, kebijakan menjelaskan fungsi dan tanggung jawab kelompok kepala sekolah dan staf lainnya. Jadi, yang ke-10 ini memberikan pemahaman tentang sebuah tanggung jawab dalam lembaga pendidikan. Inilah itu tadi presentasi tentang kebijakan pendidikan yang ada di sekolah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq.